Semua, perkenalkan saya Priya Sinta, mahasiswi Aquaculture semester 6 Universitas Bangka Belitung. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teknik fitoremediasi limbah budidaya udang faname dan keuntungan serta kekurangan teknik fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan salah satu metode ramah lingkungan yang efektif untuk mengelola limbah budidaya udang faname. Teknik ini memanfaatkan tanaman air dan rawa untuk menyerap dan mendegradasi polutan dalam air limbah. Selanjutnya yaitu jenis tanaman yang bisa digunakan dalam proses fitoremediasi. Yang pertama yaitu eceng gondok. Eceng gondok merupakan tumbuhan air yang efektif menyerap nitrogen dan fosfor. Yang kedua yaitu rumput laut. Rumput laut mampu menyerap nitrogen, fosfor, dan logam berat. Yang ketiga, vetiver, tumbuhan rawa yang tahan terhadap berbagai polutan dan kondisi air. Yang keempat, mangrove. Mangrove memiliki sistem perakaran yang luas dan efektif dalam penyaringan partikel padat. Selanjutnya yaitu faktor yang bisa mempengaruhi efektivitas fitoremediasi pada limbah budidaya udang faname. Yang pertama yaitu jenis tanaman. Tanaman yang dipilih harus memiliki kemampuan yang sesuai untuk menyerap polutan yang terdapat dalam air limbah. Yang kedua, kondisi lingkungan. Faktor seperti suhu, pH, dan intensitas cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan efektivitas fitoremediasi. Yang ketiga, waktu kontak. Semakin lama waktu kontak antara polutan dan tanaman, semakin efektif proses fitoremediasi. Dan yang keempat yaitu kualitas air limbah. Konsentrasi polutan dalam air limbah dapat mempengaruhi efektivitas fitoremediasi. Oleh karena itu, kualitas air limbah juga perlu diperhatikan dalam proses ini. Selanjutnya yaitu contoh penerapan sistem fitoremediasi. Yang pertama yaitu lahan basah buatan. Sistem ini terdiri dari serangkaian kolam yang ditanami berbagai jenis tanaman air. Air limbah akan dialirkan melalui kolam-kolam tersebut dan diolah secara alami. Yang kedua yaitu sistem apung. Sistem ini menggunakan tanaman air yang ditanam di atas rakit apung. Air limbah akan dialirkan ke bawah rakit dan diolah oleh akar tanaman. Yang ketiga yaitu filter tanaman. Sistem ini menggunakan tanaman air yang ditanam dalam wadah khusus yang diisi dengan media tanam. Air limbah akan dialirkan melalui wadah tersebut dan diolah oleh tanaman. Selanjutnya yaitu keuntungan fitoremediasi. Yang pertama yaitu ramah lingkungan. Dalam proses ini tidak menggunakan bahan kimia berbahaya dan tidak menghasilkan limbah tambahan. Yang kedua yaitu biaya operasional relatif murah dibandingkan metode pengolahan lainnya. Yang ketiga yaitu multifungsi. Tanaman hasil fitoremediasi dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik atau pakan ternak. Dan yang keempat, teknologi ini mudah diterapkan dan dipelihara. Adapun kekurangan teknik fitoremediasi yaitu yang pertama, memerlukan lahan yang cukup luas untuk menampung kolam fitoremediasi dan tanaman. Yang kedua yaitu efisiensi fitoremediasi dipengaruhi oleh jenis tanaman, kondisi lingkungan, dan konsentrasi polutan. Yang ketiga, proses fitoremediasi membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencapai hasil yang optimal. Kesimpulannya yaitu, fitoremediasi merupakan teknik pengelolaan limbah budidaya udang faname yang efektif, ramah lingkungan, dan mudah diterapkan. Dengan desain dan implementasi yang tepat, fitoremediasi dapat membantu menjaga kualitas air dan kelestarian lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya.